Pada kesempatan kali ini, si Ura akan membahas sebuah film yang berjudul Sniper Ultimate Kill, bercerita tentang seorang sniper handal yang mendapatkan misi untuk menangkap gerombolan kartel narkoboy terbesar yang ada di Kolombia, di mana saking berbahayanya para kartel ini, mereka sampai merekrut kelompok tentara bayaran agar bisa memasok barang-barang ilegal yang akan mereka jual ke seluruh dunia. Bahkan para kartel ini tidak segan-segan membantai pihak berwajib yang berani mengusik bisnis haram mereka. Maka dari itu, dibutuhkan orang dari jajaran-jajaran penting lah yang dapat menangkap kelompok mafia ini. Sehingga pemerintah Kolombia di bawah kepemimpinan presiden langsung mulai meminta bantuan kepada seorang legenda sniper untuk membantu negaranya hanya untuk menangkap bos kartel narkoboy yang sudah lama tak tersentuh oleh pihak berwajib selama bertahun-tahun. Akankah sang sniper ini dapat berhasil menangkap si pemimpin kartel yang sudah lama berkuasa di kalangan mafia, atau malah berakhir tewas di tangan pembunuh bayaran sewaan mereka? Semua akan terjawab di alurnya. Cerita akan berfokus kepada seorang sniper misterius yang pada kala itu sedang memantau kedatangan bos mafia bernama Asur. Ini bebenguknya di mana saat dia tiba tepat di kediamannya, terlihat Asur yang mulai dijaga ketat oleh puluhan antek-anteknya, bahkan selalu diikuti kemanapun beliau pergi. Namun di saat si Asur akan mandi-mandi santuy bersama wanita seksoinya, tiba-tiba di sisi lain, film kemudian berpindah kepada seorang marinir angkatan laut yang nampaknya beliau sangat menyesal akan hal yang telah dia perbuat. Entah apa yang sebenarnya membuat dia sampai depresi seperti ini, tetapi yang jelas dia mulai ancang-ancang mengambil pistol dan langsung menembak dirinya sendiri dengan cara seperti ini. Keesokan paginya, pria yang bundir itu mulai dimakamkan dengan upacara militer sambil dihadiri oleh kerabat-kerabatan angkatan lautnya. Dan setelah upacara selesai, kita akan diperkenalkan kepada seorang sniper yang tak lain beliau adalah Brandon Bickett, di mana dia terlihat sedang bersama atasannya bernama Miller, yang dalam perbincangan tersebut diketahui jika penyebab dia bundir adalah karena rasa bersalahnya akibat dia tidak bisa menyelamatkan rekan-rekannya pasca misi yang telah dia lalui. Selesai membicarakan tentang kematian si angkatan laut, Miller kemudian langsung blak-blakan memberikan misi kepada Brandon untuk menangkap seorang bandar narkoboy Kolombia. Akan tetapi, Brandon sempat menolak, bahkan menuntut terkait dirinya yang akan segera pensiun dari dunia militer. Sampai pada akhirnya Miller berkata jika pada misi kali ini dia sangat membutuhkan kemampuan Brandon yang sangat ahli dalam menembak jitu, karena kelompok mafia yang saat ini sedang mereka hadapi adalah orang-orang terlatih bahkan telah lama berkuasa di dunia kartel selama bertahun-tahun. Maka dari itu, karena paksaan tersebut, Brandon yang tidak bisa menolak permintaan sang atasan pun langsung berangkat menuju Bogota, Kolombia untuk melaksanakan misinya, di mana nantinya dia akan bergabung dengan satuan DIA atau sebuah unit anti narkoboy yang bertugas di bagian selatan Kolombia. Setibanya di Kolombia, Brandon lalu dibawa menuju markas kepolisian untuk mendapat sedikit penjelasan tentang kelompok mafia narkoboy yang akan mereka hadapi. Dan ketika tiba di sana, dia langsung disambut oleh seseorang pengamat sekaligus mata-mata bernama Santiago yang nantinya akan menjalankan misi penangkapan kartel bersama Brandon. Dan ternyata pemimpin dari kepolisian tersebut merupakan seorang bapak-bapak tua yang tak lain adalah ayah dari Brandon Bickett. Beliau bernama Thomas Bickett. Sehingga di momen-momen inilah anak dan ayah ini pun dapat kembali reuni setelah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Tepat saat menarik napas sebentar, mereka lalu menjelaskan kepada Brandon tentang rencana penangkapan kelompok kartel yang dipimpin oleh seorang mafia bernama Jesus Morales, yang dalam beberapa tahun silam, Jesus Morales telah menjadi buronan paling dicari oleh pihak kepolisian setempat. Bahkan saat ini, Morales diketahui telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa pesaing bisnisnya, termasuk si Asur, yaitu si sosok mafia yang tewas di awal film. Dan Morales tidak melakukannya sendirian, melainkan membayar seorang sniper profesional yang sangat ahli di bidang kamuflase, di mana nantinya Brandon diminta untuk menyergap Morales yang kemungkinan bersembunyi tepat di pedalaman hutan Kolombia.
Di saat yang sama, seorang wanita bernama Kate datang dan ikut berdiskusi. Namun sikap si wanita itu sangat amat pikeheuleuh atau seolah-olah si wanita ini pemimpin dari operasi penangkapan tersebut. Bahkan Kate belak-belakan jika operasi ini akan dilakukan besok pagi, yang tentu saja membuat rekan-rekannya pun protes mengingat mereka yang belum sepenuhnya menganalisa tentang seberapa berbahayanya keamanan di markas Morales. Keesokan harinya, Brandon yang dibantu oleh Santiago pun mulai mengamati keadaan di sekitar wilayah musuh. Sedangkan untuk Kate dan tim eksekusi, diam-diam bergerak masuk menuju ke dalam hutan dengan menggunakan mobil box. Dan setelah sampai, mereka langsung bergerak secara perlahan menuju ke sana. Di markas sendiri terlihat Thomas dan salah satu petinggi bernama Simon yang mulai memantau keadaan sekitar melalui drone jarak jauh. Dikarenakan misi kali ini dilakukan sangat buru-buru, bahkan bisa saja pasukan mereka gagal dalam menangkap Morales. Kembali kepada Brandon yang ketika masih fokus memantau persembunyian musuh, Santiago kemudian menjelaskan terkait rincian jarak angin yang sudah dia teliti. Sedangkan untuk tim sergap, mereka mulai membagi tim menjadi dua kelompok, yaitu dengan pasukan Kate yang akan menyergap ke bagian depan, sedangkan untuk tim kedua akan bergerak melalui bukit di bagian belakang. Dan hal tersebut mereka lakukan untuk mengepung Morales agar tidak bisa lolos dari tempat persembunyiannya. Tepat setelah mendapatkan aba-aba dari tim pengawas, lantas mereka pun langsung beraksi dengan masuk ke dalam rumah secara perlahan-lahan. Namun tiba-tiba ternyata Morales telah mempersiapkan jebakan di dalam rumah tersebut, dan secara bersamaan muncul sniper misterius yang langsung menembak satu persatu anggota DIA sehingga dari tembakan yang dikeluarkan itulah akhirnya Brandon mengetahui titik di mana si sniper musuh berada dan berhasil membuat sniper itu kabur dari tempat persembunyiannya. Let's move. Setelah gagal menyelesaikan misi penangkapan, Simon ngamuk kepada Kate dikarenakan dia yang terburu-buru mengambil keputusan sehingga membuat beberapa anggota mereka serta komandan tim DIA tewas meninggal dunia. Di mana Kate yang tidak mau disalahkan mulai membela diri dengan cara belak-belakan jika kegagalan misi ini adalah bukan murni akibat kesalahannya, melainkan dia curiga jika ada orang dalam yang telah berkhianat dan membocorkan rencana penyergapan tersebut kepada Morales. Bersamaan dengan itu, Brandon meminta waktu selama 2 hari untuk mencari informasi tentang sniper misterius, di mana selama waktu itulah dia berjanji akan menangkap Morales bagaimanapun caranya. Singkat cerita, kemudian para petinggi mulai membawa Brandon menuju tempat peristirahatan DIA, sehingga di malam harinya Brandon lanjut menyelidiki tentang sniper musuh yang telah menghabisi para pasukan DIA. Bersamaan dengan itu, Kate datang ke tempat peristirahatan untuk berdiskusi terkait rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sehingga di tengah-tengah diskusi tersebut, Brandon menyadari akan sesuatu. Jika tembakan yang dilesatkan oleh sang sniper seakan-akan bisa berbelok, maka dari itu mereka tidak bisa gegabah untuk menangkap Morales dikarenakan beliau yang memiliki sosok sniper profesional. Mendengar ucapan tersebut membuat Kate langsung terpukul karena dia tidak menyadari akan Morales yang memiliki antek-antek sniper. Dan untuk menebus semua kesalahannya, dia kemudian pergi menuju ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan seorang pendeta bernama Carlos yang diketahui jika beliau merupakan teman curhat di saat Kate menghadapi masalah. Setibanya di sana, Kate lalu curhat tentang kegagalan misinya yang telah membuat 8 anggota mereka tewas karena keputusannya. Namun secara tak terduga, Carlos tiba-tiba mulai memberikan informasi tentang sosok sniper Morales yang rupa-rupanya pernah satu RT dengan tempat tinggalnya, dan orang tersebut bernama El Diablo. Trust nobody. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Brandon yang ketika sedang istirahat santuy memulihkan tenaga, Santiago pun kemudian menghubunginya terkait dia yang sempat melihat pergerakan misterius dari jarak ratusan meter. Maka dari itu, Brandon bergegas pergi menuju rooftop sambil membawa sniper, dan ternyata orang yang sedang mengintai mereka tak lain adalah El Diablo yang telah bersiap dari posisinya untuk menembak tepat ke arah Brandon sehingga
Keesokan harinya, Brandon kembali datang ke tempat kejadian perkara untuk mengambil peluru yang digunakan El Diablo saat menembak. Akan tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah, yaitu kenapa sang sniper bisa mengetahui tentang lokasi persembunyiannya, sehingga hal tersebut membuktikan jika di dalam anggota DIA ada seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan si begundal Morales. Setelah para atasan berkumpul di ruangan rapat, tak lama kemudian Miller pun menghubungi mereka dan menjelaskan jika peluru yang digunakan El Diablo adalah sebuah peluru otomatis yang berbasis teknologi canggih, yang saking canggihnya peluru itu dapat menyesuaikan posisi target secara 30 kali lipat per detik. Bahkan setelah target terkunci, maka otomatis akan langsung berbelok mengenai sasaran dengan sendirinya. Edan, bukan? Sejenak kita tinggalkan mereka dan berpindah kepada Morales yang terlihat sedang bermain sodok-sodokan biliar bersama antek-anteknya. Akan tetapi selama permainan tersebut, dia langsung mengeluarkan pistol dikarenakan Morales yang kalah dalam permainan menyodok, membuat anak buahnya panik karena atasannya sendiri akan membunuhnya di hadapan semua orang. Namun ternyata Morales hanya memancing seberapa kuat mental anak buahnya, bahkan menjelaskan sedikit motivasi tentang kalian-kalian ini yang tidak boleh takut apabila ada orang yang mengancam atau menodongkan senjata kepada kalian. Karena pada dasarnya, menurut Morales, manusia tidak ada yang memakan besi kecuali si Abah Limban. Di saat Morales kembali ke ruangan pribadinya, dia seketika langsung dikagetkan dengan kedatangan Diablo yang sudah duduk santuy sambil menodongkan pistol. Di mana kedatangan Diablo ke sana adalah untuk meminta uang bayaran atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Akan tetapi Morales menolak untuk memberikan uang bayaran tersebut dikarenakan tembakan yang sempat Diablo lesatkan meleset dari sasaran. Maka dari itu, dia harus berhasil membunuh dulu Brandon jika ingin mendapatkan uang bayarannya. Berpindah kepada Cat dan Brandon yang sedang di perjalanan menuju tempat perlindungan kedua. Bersamaan dengan itu, Carlos mulai menghubungi Cat untuk menjelaskan terkait dia yang telah berhasil menemukan tempat tinggal dari kekasih Diablo yang diketahui bernama Maria Ramos. Namun Carlos meminta mereka agar selalu berhati-hati karena lingkungan tersebut dijaga ketat oleh antek-antek Morales. Di saat yang sama, muncul sebuah mobil truk misterius sehingga selesai menghabisi semua antek-antek Morales. Sayangnya banyak kerugian yang dialami mereka, termasuk Santiago dan satu anggota DIA yang tewas saat terjadi baku tembak. Sementara Cat berhasil selamat dan diam-diam melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tinggal Maria, di mana lagi-lagi terlihat anak buah Morales yang sudah berkumpul di sekitaran sana sambil memantau gerak-geriknya. Namun meski begitu, Cat tetap memberanikan diri pergi untuk menuju tempat Maria sehingga untung saja Brandon muncul menyelamatkannya dan langsung mengejar antek-antek Morales dengan cara seperti ini. Di saat yang sama, Maria mulai menodongkan shotgun ke arah Cat, meski ujung-ujungnya dia berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. Selesai dengan itu, Cat kemudian langsung ngadudut kalung si Maria, di mana kalung tersebut berisi sebuah foto antara dia dan El Diablo. Sampai pada akhirnya, foto itu dikirim kepada pihak keamanan untuk diidentifikasi. Sampai akhirnya, mereka mulai mendapatkan informasi tentang wajah serta identitas sang sniper. Di saat yang sama, Brandon belak-belakan kepada Thomas jika pergerakan mereka sedang diawasi oleh orang dalam di anggota DIA. Karena pada saat dia akan pergi ke rumah perlindungan, anehnya muncul antek-antek Morales yang langsung menabrak mobil mereka. Maka dari itu, mereka tidak akan kembali ke markas pusat dan akan pergi menemui si Bapak Carlos untuk mendapatkan informasi tentang antek-antek Morales. Setelah informasi didapat, lantas Brandon segera memburu antek-antek Morales serta para mafia yang telah bekerja sama dengannya. Sehingga dengan begitu, media swasta pun mulai membicarakan tentang mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Dan orang yang melakukan hal itu tak lain adalah Brandon, si tukang tembak menembak. Di saat yang sama, kabar tersebut sampai ke telinga Morales hingga dia bergegas menemui Diablo dan membayar si Bongsang secara berkali-kali lipat, asalkan dapat berhasil membunuh Brandon dalam kurung waktu selama 48 jam serta menemukan siapa yang telah membocorkan informasi tentang daftar nama-nama kelompoknya kepada Brandon.
Tepat di malam harinya, terlihat Diablo yang pergi menuju markas perkampungan gangster. Sampai akhirnya dia berhasil mendapat informasi jika orang yang telah membocorkan data-data tersebut merupakan seorang pendeta yang tak lain itu adalah si Bapak Carlos. Tak lama kemudian Cat mulai menerima pesan dari beliau dengan meminta mereka untuk segera bertemu di depan gereja pada pukul 10 malam. Akan tetapi Cat sangat cemas karena setelah Carlos mengirim pesan tersebut, dia malah tidak bisa dihubungi. Sehingga Brandon yang curiga akan adanya kejanggalan, maka dari itu dia tak langsung pergi menemui Carlos dan memilih mengawasi tempat tersebut di sebuah toko yang tak jauh dari depan gereja. What tactics would you use? Not to. Nothing real. Dan benar saja, karena beberapa saat setelah mengawasi tempat itu, muncul antek-antek Diablo yang menggantung si Bapak Carlos tepat di depan gereja. Sehingga dengan cepat Brandon langsung menembak ke arah tali untuk menyelamatkan Carlos yang hampir tewas kehabisan napas. Namun bersamaan dengan itu, Diablo langsung melesatkan tembakan ke arah Carlos sehingga tepat di keesokan harinya terlihat para warga yang mulai berbondong-bondong memakamkan jasad si pendeta. Namun di saat warga akan membawa jasad pendeta Carlos menuju pemakaman, tiba-tiba Brandon melihat salah satu anak buah Morales yang lari kocar-kacir ketika melihat mereka. Sampai pada akhirnya dia dapat berhasil menangkap si Bugundal dan belak-belakan bertanya tentang markas Morales. Akan tetapi si Bugundal ini malah ketakutan, sehingga di sana Brandon berjanji akan menjamin keselamatannya asalkan dia mau berkata jujur tentang persembunyian Morales. Dan setelah informasi didapat, pihak keamanan pun akhirnya mulai bergerak menuju ke sana untuk menangkap Morales saat itu juga. Selesai menangkap Morales, tak lama kemudian Simon datang mengambil alih penangkapan, di mana dia berkata jika Kejaksaan Agunglah yang akan menyidang si Begundal ini di kota Miami. Di sisi lain, terlihat Diablo yang sudah sampai di bandara Miami, dan hal ini diperkuat jika salah satu dari pihak keamanan pun sudah berkhianat membocorkan informasi tentang penangkapan Morales, serta rute jalan mana saja yang akan dilalui iring-iringan mobil saat membawa Morales menuju Kejaksaan Agung. Maka dari itu, ketika tiba di titik lokasi persembunyian, lantas dia segera bersiap-siap menyusun posisi serta memperkirakan jarak tembak untuk menghabisi Brandon dan pihak berwajib. Berpindah kepada kelompok Brandon yang begitu tiba di pangkalan udara Miami, kemudian Miller datang menyambut mereka sambil menjelaskan tentang Diablo yang kemungkinan akan muncul menyelamatkan Morales. Maka dari itu, untuk mengantisipasi serangan tersebut, mereka akan membuat sebuah rencana tipuan. Tetapi sebelum itu, Miller mulai memperkenalkan sebuah peluru canggih yang akan meledak dalam radius tertentu, dan peluru tersebut akan digunakan Brandon untuk melawan Diablo yang menggunakan sniper otomatis, dan Diablo juga menggunakan peluru yang sama seperti yang Brandon pakai. Singkat cerita, perjalanan menuju Kejaksaan Agung pun dilakukan dengan beberapa iring-iringan mobil, di mana hanya Miller dan orang-orang tertentu sajalah yang mengetahui terkait mobil yang membawa Morales. Dan hal tersebut sengaja mereka lakukan agar si pengkhianat tidak bisa memberikan informasi kepada Diablo terkait mobil yang mana yang membawa Morales. Sementara untuk kelompok Brandon sendiri, terlihat mereka bergegas pergi mengintai di salah satu atap gedung dan akan menyerang ketika Diablo serta antek-anteknya mulai menunjukkan diri. Sehingga dari sinilah terungkap jika pengkhianat tersebut tidak lain adalah Simon, di mana karena si Begundal ini tidak mengetahui rencana yang sebenarnya, maka dia menjelaskan kepada Diablo jika iring-iringan mobil berwarna hitamlah yang merupakan sebuah jebakan, dan yang sebenarnya membawa Morales adalah mobil yang berwarna putih. Sampai pada akhirnya Diablo bersama antek-anteknya pun mulai bersiap membajak mobil tersebut sehingga ketika melihat musuh masuk ke dalam jebakan, maka dari itu Miller bersama pasukan sniper dengan cepat langsung menembak satu persatu mafia sampai tak ada yang tersisa. Sementara untuk Diablo yang sempat melesatkan tembakan ke arah mobil, lantas membuat posisinya mulai terdeteksi, sehingga Brandon langsung balik melesatkan tembakan ke arah persembunyian Diablo dan berhasil membunuhnya dengan cara seperti ini. Lalu untuk nasib Morales sendiri, terlihat yang ternyata dia dibawa oleh mobil hitam melalui jalur yang berbeda, yang mana ini adalah sebuah kecohan untuk menjebak Diablo serta pengkhianat di dalam anggota DIA.
Karena jika kalian ingat, sebelum Brandon naik ke dalam rooftop gedung, dia sempat memberitahu Simon terkait Morales yang ada di dalam mobil berwarna putih, sehingga Simon yang tertipu. Lalu dia kemudian memberikan informasi kepada Diablo serta pasukan gangsternya. Maka dari itu Diablo terkecoh. Sampai sini paham kan Brody? Setelah kebusukannya terbongkar, lantas Miller pun langsung merodongkan senjata seakan-akan puas dikarenakan Simon yang telah masuk ke dalam jebakan mereka. Karena sejak awal dia curiga kepada gerak-gerik mencurigakan Simon. Maka dari itu Miller diam-diam mulai menyadap ponsel miliknya sebelum operasi dilakukan. Sampai pada akhirnya Cat yang kesal kepada si begundal satu ini pun langsung menghajar bebenguk wajahnya dan... Singkat cerita, film kemudian ditutup kepada anggota DIA yang mulai membawa Simon menuju pengadilan. Sementara untuk Thomas dan Cat sendiri, terlihat mereka yang sangat bangga kepada Brandon, di mana jika bukan karena bantuannya, maka kasus penangkapan kartel narkoboy terbesar ini tidak akan selesai secepat ini. Tamat. Dan itulah segedik alur cerita film yang Bang Ur bahas kali ini. Gimana menurut pendapat kalian? Sekian, Bang Ur pamit undur diri dan salam untuk Abah Ambu.